Kabar ini, kabar terkabar. Sekarang saya ingin bicara tentang orang yang keliru membaca data. Orang itu bisa siapa saja, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tokoh, bahkan bisa juga tokoh masyarakat yang sedang ingin mencalonkan presiden. Salah membaca data. Jika itu terjadi, diucapkan dalam satu pidato yang resmi oleh seorang calon presiden, tentu saja ini menggambarkan satu hal yang fatal. Calon pemimpin bangsa membaca data saja kok keliru. Nah, itulah yang terjadi, maaf, yang diucapkan oleh Bung Anies Baswedan ketika milad 21 PKS tanggal 20 Mei tahun 2023 lalu. Dia membandingkan soal jumlah panjang jalan di era Presiden SBY dan era Pak Joko Widodo. Setelah itu memang terjawab dari kantor Kementerian PUPR lewat Dirjen Bina Marga menghadirkan data yang akurat. Mengatakan bahwa apa yang diucapkan Bung Anies Baswedan keliru, sangat mendasar. Jadi disebutkan tuh oleh Bung Anies bahwa era zaman Pak Bambang Susilo Yudhoyono itu membangun 144.000 kilometer. Itu terdiri jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan itu peningkatan status saja, bukan membuat jalan baru. Sebab kalau membuat jalan baru sepanjang 144.825 km sesuai data dari Kementerian PUPR ini, itu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Emang duitnya dari mana? Karena anggaran untuk Bina Marga khusus membuat jalan setelah dipotong ABCD, yang tersisa itu hanyalah 30,68 triliun. Sementara membuat jalan raya itu biayanya adalah 12 miliar per kilometer. Jadi dari alokasi dana selama 10 tahun itu hanya menghasilkan 3.835 kilometer saja. Real. Bukan 144.802 kilometer. Itu hanyalah total dari peningkatan status jalan. Bayangkan, membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayangkan, calon presiden kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Saya tidak tahu. Untuk perkara-perkara elementer seperti ini terjadi kejadian fatal, siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini, para pembayar pajak ini. Lawang membaca hal yang paling elementer saja salah. Tapi yang namanya juga calon presiden yang selalu ingin pencitraan, beliaunya sih nggak pernah salah. Dia itu bawaannya bener melulu. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya siapa yang disalahkan? Media, sumber data. Yang lain, kesalahan itu dari orang per orang bisa didistribusikan kepada yang lain. Yang bersangkutan tidak akan salah. Padahal kata orang-orang arif, kata para agamawan, ulama, rohaniawan, yang namanya kesalahan itu mutlak milik kita. Khilaf milik manusia. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya pikir ya, meskipun dia sedang mencitrakan diri sebagai calon
bakal presiden, janganlah ragu-ragu untuk mengakui kekhilafan dan kesalahan. Himbauan saya kepada Bung Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, yang kesemuanya sedang ingin menjadi presiden. Jika Anda kesandung kesalahan, kesandung khilaf, akuilah semuanya itu sebagai diri Anda yang masih manusia. Anda belum menjadi Tuhan. Asu kok.